Oke, baik Pak Yo, sehat-sehat ya, semangatnya selalu luar Sehat, biasa. Pak. Mantap. Ini di Kupang, Bapak Ibu sekalian, Pak Yo. Jadi kita dapat tadi ada di Indonesia Tengah, ini ada Indonesia Timur nih Bapak Ibu. Beragam ya. Oke, baiklah. Ya setengah menit lagi kita akan menunggu Bapak Ibu. Mau silakan diisi juga ya. Berapa Kak jumlah karyawan, kemudian industri, jenis bisnisnya di mana, kemudian ya sudah punya tim HR belum? Kalaupun belum ada ya udah nggak apa-apa, jawab aja belum ada, begitu ya. Dan kemudian apa tantangannya dalam pengelolaan SDM? Oke, baik sambil saya izin sapa-sapa. Waduh, ada Pak Indi juga. Selamat malam Pak Indi, luar biasa. Ya, oke. Lama nih tidak bertemu nih Pak Indi nih. Semoga sehat-sehat ya Pak Indi ya. Oke, Bu Tina, terima kasih Bu Tina udah open cam. Luar biasa, sehat-sehat ya Bu Tina ya. Ya, Baik, malam Mas Reza. selalu dengan suara empuknya nih Bu Tina. Luar biasa. Oke, baik. Saya mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kalau yang ada yang belum mengisi Bapak Ibu, ya mohon maaf ya nggak apa-apa ya sambil jalan dulu ya. Oke, saya end poll dulu. Kemudian saya akan ya share resultnya nih. Oke. Kebanyakan pada malam hari ini, oh, oke 38% kurang dari 10 karyawan yang Bu Amel ternyata. Oke, baik. Ini bisa jadi catatan ya. Ada yang, wah lebih dari 1000 ini juga ada. Ada yang 500 sampai 1000 juga ada. Beragam ya, tapi mostly terbanyak, dua terbanyak ada di kurang dari 10 sampai 50 karyawan ya. Oke, bisnisnya bidang apa? Oke, lainnya pasti banyak nih ya. Skincare, pendidikan pelatihan, jasa kreatif. Skincare ini pasti ada ya. Saya selalu heran nih ya. Ini bisnis yang selalu hype ya. Selalu ada loh di setiap webinar begitu ya. Oke, jumlah tim SR belum punya banyak ya. 50% belum punya tim SR. Oke, luar biasa. Baik, saya stop dulu deh sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi dan sekali lagi kita akan ngobrol. Ngobrolnya banyak banget nanti masalah ya hal-hal sampai sejauh mana sih bisnisnya kami, bisnisnya kita, begitu. Karena ya itu yang paling banyak ditanyain gitu. Karena ada sebuah fakta menarik Bapak Ibu. Ini ya saya langsung saja ya tunjukkan juga ya. Ada sebuah fakta menarik. Fakta menariknya ini apa? Fakta menariknya itu adalah ini nih. Kita itu harus menyadarin bahwa ternyata nah ini langsung McKinsey ya. McKinsey dan tahunnya Bapak Ibu bisa lihat 2025. Ini terbaru juga nih. Jadi menyatakan bahwa 78% perusahaan yang sukses ya, sudah sukses membangun sebuah produk dan sudah dapat market fit ya, produk market fit. Produknya ada dan kemudian ternyata cocok dengan pasar. Itu gagal. Gagalnya buat apa? Gagalnya buat bertumbuh dan mengembangkan bisnisnya. Wah, ini kan angkanya cukup gede juga ya, 78% begitu. Dan ini riset terbaru di 2025. Ini fakta yang cukup mengejutkan ya Bapak Ibu ya. Makanya pada malam hari ini kita akan bahas ya, kita tuh sampai di poin mana level bisnis kita dan kemudian bagaimana sih caranya ya kalau kita mau naik satu step ke atas, naik lagi dua step ke atas itu ada caranya nggak sih gitu. Tentunya pada malam hari ini bukan hanya saya tapi juga pasti ya. The one and only founder kami Bu Amel Hirawan begitu. Bu Amel bisa disapa-sapa dulu. Say hi dulu ke Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam Iya, hari ini. thank you Reza. Udah menyapa lewat kolom chat ya. Ternyata ada yang beberapa yang saya kenal, tapi salam kenal juga buat Bapak Ibu yang saya baru ketemu malam hari ini. Yes. Oke, so Oke. aku langsung. Boleh Bu, ini karena ini pertanyaan terbesarnya nih. Ini Hmm, pikir nggak sih bagaimana membawa bisnis ke level berikutnya begitu. Nah ini kan Bu Amel juga seorang business owner gitu ya. Mungkin mm-mm. barangkali em, Bu Amel sharing dulu barangkali ya. Nah ini storytelling dulu. Kalau dibuka dengan storytelling kan biasanya itu yang membawa, wah penasaran ya. Bu Amel Ya, terutama di oke. industrinya Ibu ya, di industri pelatihan seperti ini. Mm-mm. Susahnya atau gimana sih struggle-nya naik level? Kalau dulu mungkin ya satu dua klien ya yang di yang dilatih dulu Ibu Buanto juga dari outbound ya dulu. Mungkin dari situ dulu Bu. Boleh diceritain Bu, ngawalinya dulu dari mana sehingga sampai sekarang ini jadi Sinergia Group begitu ya. Silakan Bu. Oke, thank you.
Selamat malam Bapak Ibu, buat yang udah kenal maupun belum kenal. Kalau gitu saya cerita ini sambil mungkin Anda kenalan sisi saya yang Anda belum pernah tahu kali ya. Menarik, menarik. Boleh, karena ketemu Bu Tina itu ketemu sering banget gitu kan. Ketemu Pak Yohanes setiap pagi kita ketemu di satu program di Telegram gitu. Ya, so Bapak Ibu sebenarnya kalau dibilang bisnis, saya itu dulu awal karir itu jauh banget dari dunia bisnis. Ya. 5 tahun karir pertama saya itu sebenarnya saya kerja di NGO. Saya volunteer untuk anak jalanan, social worker. Kagak ada hubungannya kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu yang baru mulai bisnis terus kadang tuh saya suka dengar orang bilang gini, aduh saya tuh kan nggak punya background bisnis, terus gimana bisa? Alah saya tambah apa lagi? Jadi dulu sebenarnya pekerjaan saya itu sekarang masih ada nggak sih ya? Saya tuh ngajar kejar paket A, sama pokoknya di bidangnya selalu pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau ada anak-anak jalanan yang di lampu merah, literally di kolong jembatan kayak gitu, ada yang sakit, hubungan saya tuh pokoknya keluar masuk ke PMI. Nah, jadi justru sebenarnya nggak pernah kepikir untuk mau bisnis gitu. Em, tapi singkat cerita, karena kebetulan salah satu tante saya, dia bilang kamu tuh kerja apa sih gitu? Kerja nggak jelas ya, emang nggak jelas sih, literally nggak jelas. Mungkin 20 sekian tahun yang lalu ya, lebih dari 25 tahun yang lalu tuh namanya em, social worker itu wah sama sekali nggak ada insurance, pokoknya emang nggak jelas gitu ya, penghasilan nggak jelas, kerjaan juga nggak jelas, semua dikerjain. Terus beliau bilang, kamu tuh kerja apa sih? So singkat cerita Bapak Ibu, saya dibukain kios di pasar. Jadi Bapak Ibu ada nggak yang di sini bisnisnya retail gitu? Saya tuh dulu jualan telur ayam. Bu Tina nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Iya. Saya beneran punya kios di pasar telur ayam dan di hari pertama itu saya punya 1 ton telur ayam yang saya nggak tahu ini saya mesti jual kemana. Gitu. Pokoknya datang aja. Tapi singkat cerita terus akhirnya nambah ke eh, kacang hijau, gula merah, kacang tanah. Pokoknya jauh banget kan gitu. Nggak ada bau-baunya sama konsultan lah. Dan itu benar-benar mungkin dari ya bukan mungkin ya benar-benar dari nol ya. Nggak punya customer, bingung cari customer pertama itu dari mana itu nggak ngerti ya. Tapi singkat cerita, long story short, nanti kapan-kapan kalau kita ketemu saya cerita lebih jelas gitu ya. Em, akhirnya akhirnya di satu titik itu memutuskan untuk udah ini pekerjaan yang emang saya mau deh gitu di bidang konsultan. Di bidang training, di bidang konsultan, di bidang coaching seperti itu. Tapi ya sama aja Bapak Ibu. Saya mau cek and recheck di sini. Bapak Ibu, siapa di sini yang Anda benar-benar mengawali bisnisnya dari nol? Pokoknya benar-benar Anda itu CEO gitu ya, Chief Everything Officer. Mulai buka pintu kantor atau pintu toko, mulai nyapu gitu ya, mulai kulekan barang, mulai cari customer, pokoknya semua. Kalau Anda merintis bisnis Anda dari nol, Anda boleh tulis satu di kolom chat. Nah, check and recheck gitu ya. Jadi kita berbagi penderitaan kan kalau sesi-sesi macam gini. Oke, Pak Iwan, mulai benar-benar dari nol lah gitu. Boleh tulis aja satu gitu di kolom chat. Betina juga kan? Oh enggak ya? Nggak Hmm, tahu ya Mbak Amel kan udah ada tim yang ini gitu. Kayaknya nggak dari nol-nol banget ya. plus satu lah ya. 0,25 deh Mbak aku. Nah, itu kan 0,25. Cuman Pak Iwan doang nih. Kayak Pak Yohanes juga dari nol kan, Pak? Ya benar Bu Amel dari nol. Iya, dari nol. Pak Iwan di bidang apa ya? Pak Iwan Saputra.
Saya ngecek nih, tapi belum ketemu. Oh, Blue Ocean. Blue Ocean. Bidang apa ya Pak Iwan? Industrinya di bidang apakah? Penasaran soalnya aku. Nah, akhirnya singkat cerita ya, sambil tunggu jawabannya Pak Iwan. Singkat cerita, saya memulai sinergi ini benar-benar dari nol. Benar-benar kayak eh ini punya produk karena waktu itu saya lulusan dari psikologi. Kebayang nih, tes rekrutmen, assessment, ada training, outbound, dan segala macam. Belum HR consultant seperti ini. Terus pertama ini mau kemana? Biasalah ya, kita akan selalu jualan dari lingkaran kita dulu. Orang-orang yang kita kenal kan. Zaman itu belum ada handphone, belum ada pager. Dulu waktu, oh pager ada ya kalau nggak salah, udah ada pager. Jadi benar-benar dari buku telepon gitu ya, nelponin. Aku nih sekarang ini nih bisa bantuin kamu rekrutmen, bisa bantuin kamu untuk training dan segala macam. Cold calling dulu belum ada WhatsApp. Sampai akhirnya juga, pokoknya nggak gampang lah ya, nggak ada email, email ada, cuman belum sesanter sekarang lah, belum semua orang itu pegang email sebenarnya ketika saya mulai sinergi. Jadi kebayang sebenarnya umur berapa gitu kan. Sampai benar-benar yang namanya canvassing, itu canvassing Bapak Ibu. Bawa proposal sendiri, Anda bayangin sekarang saya tinggal kasih training gitu ya. Ini bawa proposal sendiri, jalan door to door. Itu kisah awalnya. Dari satu klien, dapat satu klien, gitu-gitu aja sih. Ya. Nah, jadi sebelum bisnis konsultan ya itulah salah satunya komoditas telur ayam up and down. Ada yang down banget, nggak bisa up lagi. Sinergia pun sebenarnya mengalami berbagai macam evolusi yang mungkin Bapak Ibu juga rasakan gitu ya. Bingung cari tim, ada tim masuk, keluar lagi, bikin tim baru, hilang lagi, bikin tim baru lagi. Tapi ya bersyukur sampai sekarang Sinergia berapa ya? 22 tahun ya. 22 tahun per hari ini. Sehingga kalau saya sharing malam hari ini Bapak Ibu, em, apa yang saya sharingkan ini bukan hanya konsep ya, tapi eh, hal yang sebenarnya saya alami, proof, nggak proof, proof, nggak proof, sampai ketemu, oke, ini kayak begini nih semua orang ngalamin, ya. Dan cuma malam hari ini mungkin saya juga lebih banyak sharing ya. Nanti kita lihat, sebenarnya ngukur semua orang pasti kepingin sukses. Dulu kalau ditanya, kepingin bisnisnya berhasil, pingin lah, pingin punya bisnis, pingin berhasil gitu. Nah, tapi berhasilnya kayak apa? Berhasilnya saya sama berhasilnya Anda bisa beda, Bapak Ibu. Di awal saya memulai, oh ya ngalamin pager, Pak. Sekarang Rosa tuh nggak tahu pager ya. Gitu. Pak Hamdan kayaknya juga nggak tahu pager ya, Pak. Pager masih ngalamin nggak? Dia mengalami, Bu. Ngalamin. Ketahuan usia gitu ya. Em, jadi ya, oke, nanti kita lihat bagaimana sebenarnya tahu kalau dibilang sukses, suksesnya tuh sampai di mana. Zaman itu waktu mulai, saya tuh simpel Bapak Ibu. Dulu saya punya satu mentor, kalau saya sebut mungkin Anda tahu namanya Pak Krisnamurti. Ya, saya sebenarnya banyak belajar training itu dari beliau. Saya banyak belajar gimana caranya mengadakan kelas publik itu dari beliau. Saya itu cuma punya satu kriteria sukses di tahun pertama saya di Sinergia. Saya cuma lihat gini, wah Pak Krisna ya, gimana caranya ya? Satu hari dibayar 10 juta gitu. Mikirnya kayak begitu gitu. Waktu itu kayaknya belum nyampe juga, tapi di satu titik itu ada seperti itu. Nah, akhirnya tuh ngejar tuh, oh itu kriteria sukses. Yang namanya sukses kalau satu hari bisa dibayar sekian tuh. Wow. Semangat sampai 3 tahun pertama. 3 tahun pertama ngejar di angka, bukan Pak Iwan, Pak Krisnamurti itu mindset motivator.
Nah, sampai di satu titik angka itu tercapai. Ya, pasti angkanya Pak Krisna juga udah naik lagi gitu ya. Saya capek di situ. Next, kemudian pertanyaan saya, oke, ternyata udah sampai ya di level ini. So what's next? Terus kayak, oke, saya nggak punya satu mercusuar lagi. Saya mesti mikir lagi, habis ini ngapain ya? Habis ini kayak apa ya? Ya, that's why itu sebenarnya topik kita malam hari ini, Bapak Ibu, mumpung awal tahun 2026, semoga bisa memberikan wacana ke Anda, kayak kita ada di mana terkait dengan semua bisnis-bisnis yang bertebaran di sekitar kita gitu ya. Kalau Pak Yohanes kemarin waktu klien gathering di Surabaya Bapak udah menyimak, semoga hari ini refreshment juga ya, gitu. Oke, nah saya ngawalinnya dengan ini Bapak Ibu. Kalau tadi saya cerita apa yang kami lakukan sekarang, salah satunya juga berbasis pengalaman. That's why ketemu sebenarnya tiga kunci ini ya. Buat Bapak Ibu yang barangkali udah pernah pegang buku saya, mestinya udah familiar dengan tiga kunci sukses. Tapi kalau belum, by the way Anda boleh terkoneksi dengan teman-teman di Sinergia ya. Nah, karena sekarang ini kan banyak banget em, yang kontak ke kami, tanya, Amel bisa nggak bikinin KPI? Amel bisa nggak bikinin struktur skala upah? Bisa nggak bikinin job desk gitu ya? Tapi ternyata sebenarnya bagaimana kita develop sistem SDM kita itu nggak cuman soal apa ya, punya KPI. KPI mau bikin 2 hari, 2 minggu selesai. Tapi nerapinnya dan ngawal sepanjang tahun itu yang PR besar buat kita kan. Bukan hanya soal, soal orang yang Anda rekrut, tapi mengawal orang yang sudah direkrut itu juga PR besar. Ya. Nah, that's why di sini Bapak Ibu kalau Anda lihat di layar Anda, ternyata untuk sukses itu nggak cuma bangun sistem loh. Tapi justru yang jadi pondasi itu soal pola pikir atau mindset. Kayak tadi ya, mindsetnya saya, aduh 10 juta per hari, cek done. Terus, yaitu salah satu kriteria em, kesuksesan atau keberhasilan itu juga bagian dari pola pikir kita. Ya, juga kalau tadi saya sampaikan, ini bukan soal rekrutmen aja, tapi bagaimana juga mengawal, ngedampingin orang-orang yang udah kita rekrut. It's all about leadership, ya. Jadi ini rumusan, tapi kita malam hari ini nggak bahas tentang tiga kunci sukses, kita bahas itu lain waktu, ya. Tapi ini framework yang selalu saya bawa. Kenapa? Karena harapan saya Bapak Ibu malam hari ini Anda nggak cuma ngelihat teorinya doang. Ya, Anda nggak cuma ngelihat mungkin nanti tools yang kami juga sajikan, karena itu part of the system. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melihat sesuatu, ya, melihat bisnis kita, melihat diri kita sendiri, itu tentang mindset, ya. Dan nanti kapan-kapan kita juga bicara tentang leadership pastinya, ya. Oke. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, sebenarnya basis framework yang saya mau sharingkan ke Anda itu namanya adalah Entrepreneur Dynamics System. Ada yang sudah pernah kenal ini selain Pak Yohanes? Yang sudah kenal Anda boleh tulis satu Bapak Ibu di kolom chat. Kalau Anda belum kenal Anda boleh ketik dua. Oh, Rosa udah satu. Bu Tini udah kenal ya Bu? Pernah? Oh belum ya? Oh belum dua-dua ya ya. Oke, so kebanyakan belum ya. Paling nggak Bapak Ibu yang open cam nih ngerespon. So, Entrepreneur Dynamic System ini sebenarnya dicanangkan oleh satu entrepreneur ya, namanya adalah Roger Hamilton. Ya. Beliau sebenarnya kantor pusatnya itu ada di Singapura, tapi nggak tahu, pokoknya keliling-keliling. Dia punya satu villa juga di Bali, namanya Vision Villa dan Genius Cafe. Ya, jadi Roger memperkenalkan sebenarnya namanya Entrepreneur Impact Test. Ya.
Ini sebenarnya gabungan Bapak Ibu. Ada 3 framework yang sebenarnya ini jadi satu. Yang pertama adalah Entrepreneur Impact Test, which is itu cara kita mengukur, cara kita mengakses, cara kita melihat perusahaan kita atau enterprise kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita sebutnya World Dynamics. World Dynamics ini adalah all about leadership, tentang kita sebagai entrepreneur, tentang kita as a leader, ya. Dan satu lagi itu bicara tentang impact dynamics, ya. Kebetulan saya kebetulan adalah country partnernya dari Roger juga untuk Entrepreneur Dynamic System di Indonesia. Dan malam hari ini kita bahas terkait dengan yang nomor satu dulu ya, Entrepreneur Impact Test atau Impact Meter, ya, yang paling kiri. Saya jelasin mulai dari situ ya, Bapak Ibu. Oke, next Reza, kita lihat. Nah, eh ini core-nya, ya, ini core-nya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang hitam putih itu, ya, yang tengah itu gambar menara, betul nggak? Sebutlah, sebenarnya kami biasa menyebutnya sebagai mercusuar, ya, mercusuar. Bayangin bisnis itu luas banget. Kita ada di mana? Kita kayak ada di tengah-tengah samudra, ya. Dan ketika kita di tengah samudra, apa yang kita cari? Salah satunya adalah mercusuar. Ya, biasa di mercusuar ada rescue system gitu ya, ada radio, ada pemancar, ada makanan, bla 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 gitu di tengah laut. Nah, that's why Roger menggunakan sebenarnya mercusuar menjadi sebuah metafor untuk menunjukkan bisnis kita ini ada di mana, Bapak Ibu. Ya. Secara umum sebenarnya itu ada yang di sebelah kiri, ada 9 level, tapi secara umum itu dibagi 3 dulu. Ya. Ada yang namanya yang merah itu personal flow, kemudian yang warna hijau itu adalah market flow, dan yang warna ungu itu adalah global flow. Ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau yang merah itu kita masih struggling di dalam, makanya namanya personal flow. Masih nentuin produk, masih nentuin customer saya siapa, pokoknya masih galau-galau sendiri lah ya. Itu di personal flow. Market flow kurang lebih produk kita udah jadi, udah clear enough, dan kita udah siap untuk ekspansi itu ke market. Sedangkan global flow pasti tahu ya, udah mengglobal, udah lebih besar lagi. Dan ya dari 9 itu atau dari tiga piramida ini sebenarnya kita bagi menjadi 9. Jadi merah dibagi 3, hijau dibagi 3, yang ungu juga dibagi 3. Itu yang sebelah kanannya ya. That's why kalau Bapak Ibu lihat 9 level itu mulai dari 0 nih, infrared warnanya ya. Kami bilangnya tuh spektrum. Warna ini nih spektrum. Infrared, ini pokoknya biasanya masih masih susah banget gitu ya. Kita itu udah keluar modal ya, tapi udah apa ya, udah sewa tempat misalnya, tapi hari pertama aja income belum ada ya. Udah mungkin beli bahan untuk bahan baku, tapi pembeli satu aja belum ada ya. That's why ketika company itu di level infrared, ini energinya sebenarnya atau kita sebutnya sebagai victim. Soalnya apa? Dapat duit belum, tapi udah keluar duit. Modalnya seperti itu. Kalaupun Anda tidak banyak keluar duit, Bapak Ibu, Anda spending waktu. Ya, mungkin kalau Bu Tina di bisnis kita itu kalau coach baru suka bilangnya gini, nggak apa-apa saya pro bono dulu gitu. Tapi nambah jam terbang, omset belum ada, waktunya habis. Victim, ya, itu. Kemudian di level berikutnya, ya, itu namanya red atau kita sebutnya sebagai survivor. Ya, mulailah dapat omset dikit-dikit. Tapi struggling, struggling banget. Gila nih duit habis cuman buat bayar listrik, air, sewa kantor, beli bahan baku berikutnya, gaji buat diri sendiri, nggak ada.
ya. Jadi kayaknya wah keren, udah mulai punya bisnis. Dapat duit nggak? Nggak. Survive doang, BEP doang. Syukur-syukur BEP. Kadang masih minus, ya. Kemudian di orange level naik lagi, ini disebutnya sebagai worker. Kita itu masih benar-benar harus kerja banget. Jadi waktu itu bayangin Bapak Ibu, ya emang saya canvassing sendiri. Emang kerja sendiri semuanya. Buka pintu iya, bikin invoice iya, eh, deliver training sendiri iya, kirim proposal iya, bikin laporan iya gitu ya. Worker. Artinya apa? Di bisnis ini sebenarnya masih rawan banget karena misalnya there is something atau ada sesuatu sama diri kita, sakit aja misalnya ya, berarti kita nggak punya penghasilan. Ya, jadi satu, dua, tiga yang di bawah sebenarnya flow-nya itu masih benar-benar melekat di kita secara personal. Make sense? Aman ya? Anyway, kalau Anda mau ada pertanyaan, Bapak Ibu, Anda boleh drop di kolom chat. Ya, nanti sebenarnya Reza juga akan punya hadiah. Kita akan punya kuesioner sebenarnya yang Anda bisa akses untuk ada kuesioner yang benar-benar literally bisa ngebantu Anda untuk mengukur di sini. Tapi nanti biar Reza aja. Oke, sekarang level berikutnya ya, yang di green area. Green area ini ada 3 warna, Bapak Ibu. Ya, ada yellow, green, dan blue. Nah, di sini biasanya tuh produk itu udah mateng, udah jadi, udah proof, udah mulai agak-agak standar, dan fokusnya kita adalah ekspansi market. Ibaratnya itu udah punya profit dikit-dikit mau untuk ngiklan deh, gitu. Udah punya tabung oksigen dikit jadi bisa bernafas ya. Sehingga di yellow ini disebutnya adalah player karena kita itu bermain untuk player itu ngapain sih? Dia bermain untuk menarik penonton kan? Ya. So that's why player ini masih banyak fokusnya itu attract people ya. Dan kemudian naik lagi, green kita sebutnya performer, nanti kita banyak bahas di situ. Naik lagi itu blue, ya. Di sini udah mulai jadi market leader. Market leadernya tapi mungkin lokal di kota Anda, conductor, ya. Itu. Nah, yang di atas-atas Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah pemain nasional, pemain global, ya. Ada indigo, ada violet, ada ultraviolet, ya. So mostly saya yakin sebenarnya kebanyakan di antara kita itu ada di market flow, which is yellow, green, dan blue. Biasanya seperti itu. Nanti saya jelasin kenapa. Tapi kalau contoh-contohnya company-company yang udah melegenda ya Bapak Ibu. Karena Indigo itu trusty, terpercaya. Anda pakai produknya itu udah nggak perlu lagi lihat review bintang berapa. Ya, udah brandnya udah established, udah ketahuan, udah nggak perlu cek lagi ini bintang berapa ya, reviewnya kayak apa ya, udah nggak perlu lihat itu lagi. Pokoknya udah percaya aja, terpercaya. Ya, banyak sih sebenarnya multinational company yang ada di level ini ya. Em, Mungkin kayak apa ya? Kalau di atasnya itu composer. Oke, saya coba jelasin dulu. Komposer itu lebih tinggi, dia produknya udah terpercaya dan dia jadi benchmark, ya. Jadi benchmark itu misalnya gini, ini boleh sebut merek nggak sih? Air mineral A gitu ya. Dulu kan muncul pertama kali air mineral A gitu ya. Nah, terus banyak muncul yang lain-lain kan. Dan mereka itu ngelihat, oh nih benchmarknya nih, apa nih? Oh air mineralnya itu tutupnya nggak disegel plastik. Terus ada kompetitor yang muncul, tutupnya disegel plastik, dibilang lebih steril misalnya. Sabun cuci, kalau ibu-ibu kalau ditanyai sabun cuci apa? R gitu kan. Padahal bukan selalu R sekarang. Tapi si R ini dia bisa ngedirect market, dia composing market sehingga itu menimbulkan bisnis di bidang tersebut. Ya. Nah, kalau yang di atas lagi, nah ini yang paling seru Bapak Ibu. Legend, ya, ultraviolet atau legend. Kalau saya bilang global global movement atau global product, saya mau cek di sini Bapak Ibu.
siapa yang di rumahnya nggak ada barang yang tulisannya adalah Made in China? Nggak mungkin kan? Oke, nggak mungkin ya. Satu item pasti ada tuh. Ya. Nah, inilah sebenarnya legend. Tapi kalau company, mari kita lihat aja. Misalnya kayak apa ya sekarang eh, Unilever. Itu salah satu contoh yang sering saya pakai. Di rumah ada satu aja. Atau mungkin selain Unilever apa ya, Wings atau apa Indofood. Mungkin bukan mie instan, tapi kecapnya lah atau apanya lah gitu. Ada, Pak Iwan mikir, aduh, Bu Amel itu istri saya yang tahu gitu ya. Tapi legend itu udah nggak tergantikan sebenarnya, ya. Nah, ini level-levelnya sebenarnya, Bapak Ibu, teman-teman. Kita coba lihat next ya, Reza. Kalau gitu, eh, kita mulai coba amati sebenarnya kriteria-kriteria lebih detailnya apa, ya. eh Multitasking, Pak Iwan. Kalau di personal flow ya, iya multitasking banget Bang Sian. MLM, nah mungkin nanti akan terjawab habis ini ya. MLM pun bisa mengikuti level-level ini. Karena kan sebenarnya independent business owner ya. Jadi juga bisa dilihat dari situ. Tapi as a company, kita ngelihatnya bukan hanya dari effortnya, tapi dari capitalnya, dampak yang kemudian dihasilkan. Nanti kita akan ke sana sebentar ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di layar Anda, terutama yang di sebelah kanannya mercusuar ini ya, gitu. Anda lihat, ini ada dua kuadran gitu ya, Bapak Ibu. Ada yang sebelah kiri adalah driver, yang sebelah kanan adalah designer. Ya. Kemudian kalau Anda lihat victim itu sebenarnya warna merah paling bawah itu ada di kuadran sebelah kiri, driver. Ya. Sebenarnya mudahnya kayak gini, Bapak Ibu. Buat yang di kolom sebelah kiri, itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita harus beresin di internal. Kalau pas Anda naik level dan bergerak ke kanan, itu artinya sebenarnya kita lagi banyak ngurusin market. Contoh ya, victim lagi mulai usaha gitu. Disiplin belum, produknya mantap juga belum, bikin harga masih coba-coba, packaging belum jelas. That's why itu ada di area kiri. Masih banyak di area internal yang harus dibenahi. Ya. Pada saat dia udah mulai firm produknya, udah mulai jadi, udah mulai kelihatan ready to market, maka sebenarnya company Anda lagi bergerak ke sebelah kanan. Anda akan lebih banyak keluar, ketemu calon customer, mempromosikan itu. Make sense? Dulu kayak gitu, ya. Nggak mikirin sistem, yang penting BEP dulu. Yang penting ada duit masuk dulu. That's why itu disebutnya personal flow. Ya. Kemudian mulai dapat market, mulai lega, tarik nafas. Mulai dapat orderan. Mulai sebenarnya, oh mulai sibuk nih. Ya. Mulai lembur-lembur. Mulai mikir, duh nih kayaknya kalau cari karyawan satu, tapi kok deg-degan ya bisa bayar apa enggak? Cukup apa enggak? Ya. Mungkin sebenarnya di orange level Anda mulai cari worker juga. Anda mulai cari operator, Anda mulai cari staff yang membantu Anda, tapi bukan langsung di manajerial, ya. Itu siklusnya. Kemudian karena ada yang bantuin untuk produksi, ya, mulai keluar lagi, expand marketnya, yellow level. Keluar kan? Di dalam diberesin, mulai jualan lagi. Bikin kue, bisanya cuma bikin 10 loyang per hari. Jualan ya, jualan dapat order 20 loyang, mikir cari part time masuk ke orange level. Ada orang yang bantuin bisa produksi 30 loyang, wah happy, jualan lagi masuk ke yellow level ya. Di yellow level sebenarnya inilah titik
kita disebut menjadi sebuah enterprise, makanya namanya market flow. Company-nya mulai berkembang. Nah, so di yellow level Bapak Ibu, biasanya kalau Anda bermain di kota Anda, orang sudah mulai kenal brand Anda. Ya, kayak kalau di Surabaya mungkin teman-teman apa ya, salah satu klien saya misalnya Mister Suprek gitu, ayam geprek. Oh Surabaya tahu, Jakarta tahu nggak? Belum tahu. Ya, kemudian udah marketnya berkembang. Biasanya kalau itu bisnis retail misalnya mulai mikir mau buka cabang. Iya Pak Hamdan, sambal burudi. Tapi lumayan ya di Jakarta juga udah mulai eh, dikenal. Nah, mikirnya mau buka cabang. Kalau ada yang di family business biasanya terus ngelihat, oh ini anaknya dua ya udah buka cabang dua. Mau buka cabang ketiga udah bingung, mau cari di mana lagi gitu ya. Nah, akhirnya sebenarnya di level eh, green level ini adalah orientasi untuk mencari leader, ya. Mulai bingung, punya nggak manajer, punya nggak supervisor, SOP-nya kayak apa? Karena mulai multiplikasi, udah mulai digedein, ya. Makanya udah mulai mikirin SOP, standarnya, KPI-nya, karena kita nggak langsung jadi CCTV di situ. Ya, so mulai trust issue dari owner mau diserahkan ke profesional nih. Gimana saya mau membangun trust ke profesional? Ya, atau mulai mikir tools rekrutmennya apa? Karena rekrutnya di higher level. Ya, jadi sebenarnya di sini Bapak Ibu, kalau Anda banyak terkoneksi dengan teman-teman di Sinergia, yang which is Anda mulai bingung, KPI, SOP, standarisasi, cari leader, grooming leader, biasanya itu ada di sini, ya. Nah, make sense ya, so far ya, aman ya. Hmm. Nah, kemudian sekarang kalau di internal udah bagus, udah punya leader, ini sebenarnya saatnya ekspansi jauh lebih besar gitu. Ya, masuklah ke blue level. Tapi biasanya kalau omset udah di blue level, cuman secara sistem kadang ada company-company yang produknya bagus, pas ketemu market atau momentumnya bagus, omsetnya masuk ke blue level. Tapi kalau sistemnya itu belum standar, biasanya melorot lagi nggak Bapak Ibu? Meluncur lagi nggak? Iya, bingung, kelabakan. Pasti pasti level of stressnya teman-teman sebagai entrepreneur itu udah tinggi banget. Kita yang kerja lebih keras dari tim, bener nggak? Iya, Pak Hamdan gitu, Bu Tina gitu. Ya, hari ini ada di mana, besok ada di mana. Nah, itu siklus-siklusnya. Mulai kebayang Bapak Ibu. Jadi coba Anda mulai reflektif, Anda bisa mulai reflektif dan memikirkan bahwa gini, saya lebih banyak sibuk di mana ya? Sibuknya di dalam atau sibuknya di luar ya? Ah, itu salah satu kriteria. Ya. So kalau tadi Pak Iwan eh eh, ada pertanyaan MLM masuk kategori mana? Biasanya itu MLM itu punya investor yang sangat besar sehingga produknya udah jadi, Pak. Jadi sebenarnya melewati personal flow, bisnis-bisnis yang capitalnya besar, Bapak Ibu, melewati personal flow itu cepat. Jadi rata-rata mereka akan set mulai buka itu justru di orange level. Orange level itu adalah produknya itu kurang lebih udah jadi, udah firm, mereka tinggal expand ke market. Itu bisnis yang apa ya? Capitalnya itu udah disiapin. Make sense ya sampai di sini ya. Owner baiknya sibuk di luar apa di dalam, Pak? Owner baiknya liburan, Pak. Itu cita-cita saya. Owner harusnya kagak sibuk, Pak. Namanya juga owner. Bapak bisa menentukan sibuk Anda sendiri. Sih, mindset Pak Yohanes. Tapi nggak apa-apa. Nanti good excuses. Saya tuh punya selalu alasan yang baik ya Pak. Alasannya gini,
Saya kan suka kerja. Hobi saya kerja, Ibu Amel gitu. Itu alasan saya juga ya. Ya, oke, wait sebentar ya. Oke, nah, aku lanjut ya, Bapak Ibu. Maaf, agak berisik di sini. Kalau sistem udah jalan, liburan, ya maunya kayak begitu sih. That's why ini sebenarnya untuk mengukur where are we gitu ya. Nah, ini yang lebih detail Bapak Ibu ya. eh so ini sebenarnya jangan bingung kalau tadi 1 sampai 9 sebenarnya meter ini untuk lompat-lompatnya ya. Dibilang level 1, 2 sampai 7 itu karena lompat dari infrared ke red. Level 2 itu dari red ke orange gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, kalau Anda lihat nih sebenarnya ya, tadi kalau dari infrared ke red itu kan sebenarnya kita masih kerja sendiri itu, masih one on one, masih satu per satu, ya. Jadi belum ada yang ngebantuin kita untuk scale up yang lebih besar. Di level berikutnya Anda lihat number of customer, ya. Kita itu bisa memberikan dampak. Kalau Anda lihat nih ya, makanya dalam bisnis coaching Bapak Ibu, seringkali kalau bikin goals itu dibilangnya gini, tambah 01 gitu. Tambah 01 itu bisa dari omsetnya atau tambah 01 ini bisa dari customersnya. Kenapa kok di sini nggak dari omsetnya, Mel? Gitu. Karena Bapak Ibu tahu ketika nambah customer di satu titik bisnis Anda pertumbuhan angkanya bisa eksponensial nggak? Iya, banget. Karena we create impact, ya. Semakin banyak orang yang pakai produk Anda, semakin turun nggak biaya marketing Anda? Karena terbantu dari mulut ke mulut. Itu contohnya. Ya, that's why di sini sebenarnya Roger, kenapa namanya juga impact meter, kenapa namanya nanti impact test? Karena kita mau kasih dampak yang lebih besar lagi. Kita nggak happy ya Bapak Ibu pastinya. Misalnya saya tuh pernah dulu sekian tahun yang lalu, saya tuh dapat kontrak dari satu perusahaan otomotif sepeda motor. Karena waktu itu awal-awal, saya pikir tuh, wow, saya tuh seneng banget. Gila nih, happy banget ya. 1 bulan bisa dapat 4 sampai 5 kelas. Kerja 5 hari, penghasilan kayak 1 bulan. Ya, jadi saya pikir ini gila, ini bisnis bagus nih. Saya mikirnya kayak itu. Tapi Bapak Ibu, saya kayaknya dapat penghasilan omset itu seperti layaknya level 2, tapi ternyata bisnis saya masih di level 1. Karena Anda bayangin, saya dapat 4 sampai 5 kelas in-house training per bulan, tapi dari satu customer. Kalau customer ini kemudian ngambek sama saya, atau mereka punya opsi dengan vendor lain, saya langsung total penghasilan saya hilang nggak? Ya, so that's why it's not only apa ya denominasi ya Bapak Ibu, tapi impact is very important. Anda mau dapat katakanlah omset 1 M dari 2 customer aja, atau let's say Anda mau dapat 1 M itu dari 10 customer, atau Anda mau dapat 1 M dari 100 customer. Nah, maka ini sebenarnya nanti dilihat juga bidang bisnis Anda apa. Karena kayak saya tadi, aduh ini begitu satu company ini udah nggak mau sama saya, itu 4-5 kelas langsung hilang. Tapi kalau saya dapat 5 kelas dari 5 company yang berbeda, satu hilang saya masih punya aman 4 kelas. Faktor resikonya berbeda. So Bapak Ibu nanti juga Anda bisa mempertimbangkan hal ini untuk mengukur faktor resiko ya. So itu that's why customer. Nah, Anda lihat sebenarnya di sini, di setiap kenaikan level, ini sebenarnya ada kata-kata kuncinya ya Bapak Ibu. Em, Misalnya nih, saya ambil aja yang yellow ya, di level 3 ya. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini Anda relatif udah punya
produk, Anda udah punya bisnis, Anda udah punya service yang itu sudah mapan seperti itu. Nah, kalau di level 3 kita sebenarnya expand tuh dari 10 ke 100 customer ya. Sehingga di sini kuncinya adalah saya itu harus menemukan cara yang bisa saya repeat, saya ulang eh, dari market ini gitu. Ya, idenya ke sana. Sedangkan di green level ya, level 4 ya, menuju ke 1000 customer, kata kuncinya ini Bapak Ibu yang harus Anda highlight as a entrepreneur. Saya itu mau kembangin tim nggak? Ya. Karena dengan timnya bertambah atau teknologinya bertambah, which is AI sekarang juga jadi tim Anda toh, gitu. Ya, Anda bisa memanage waktu Anda dan bisa berjalan tanpa saya. Nah, ini jawabannya ya Pak Yohanes. Eh, Kapan bisnis saya bisa running well without me pada saat saya punya a scalable team? Ya. Kalau saya punya tim, saya punya ekstra waktu untuk mendevelop bisnis yang lebih sustain. Artinya sebenarnya isu-isu tentang sistem itu bergerak di sini. Kenapa saya bilang seperti ini Bapak Ibu? Kenapa malam hari ini kami menyajikan hal ini? Saya tahu banyak yang kemudian kontak kami ya, kemudian bilang gini, Amel, saya bikinin dong KPI, saya bikinin dong SOP. Tapi kalau saya tahu dia masih di level 2 atau baru masuk-masuk ke level 3, saya bilang gini, udah jangan pikirin SOP dulu. Ya, boleh sih ya pikirin SOP. Atau jangan pikirin KPI dulu. Udah, kejar aja jualan dulu. Ya, itu prioritinya. Karena kalau enggak, nanti kadang kita itu niatnya baik, mau ngebangun sistem, tapi waktunya kurang tepat, akhirnya kita ngos-ngosan, nggak jadi semua. Ya. Kalau secara finansial, secara revenue, Anda udah relatively, oh market saya terprediksi nih, market saya ini udah balik lagi nih, nggak cuman one time customer, ya. Market saya udah mulai loyal nih, Anda akan lebih tenang karena penghasilan bulanan paling nggak Anda bisa ada angka yang bisa diprediksi. Tapi kalau penghasilannya masih roller coaster, Bapak Ibu, boro-boro mikir tim kan, yang dipikirin pasti selalu omset bulanan. Ya, itu. Nah, that's why it's really important untuk mengukur sebenarnya bisnis kita ada di mana. Ya, zaman sekarang ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu yang namanya kalau di Sinergia Human Capital Coaching atau Human Capital Mentoring. Nanti ada business coaching, ada apa? Finance, ya finansial ya, finance coach ada branding coach, pokoknya macam-macam lah zaman sekarang. Anda pokoknya kalau punya capital Anda tinggal milih aja gitu ya. Tapi ketika kita tidak punya resources sebesar itu untuk hire semua coach, and then Anda tahu keberadaan Anda, itu akan membantu Anda untuk menentukan mana prioritasnya. Atau mungkin Anda punya capitalnya, semua coach dipanggil, akhirnya bingung, ini PR mana yang dikerjain duluan, ya, gitu. Nah, that's why ini level-levelnya. Kalau level 5 atau di blue ya, itu udah mulai jadi market leader. Di atasnya lagi udah bawa national impact. National impact, Bapak Ibu, kalau Anda tahu misalnya seperti Paragon, Wardah Kosmetik, ya, di tahun 2025 mereka benar-benar bawa impact. Bukan hanya produk loh ya, tapi the way they manage company, manage employee, itu akhirnya dilihat oleh banyak orang. Dan itu membawa ini loh, membawa pengaruh. Oh nih jadi kayak parameter secara nasional. Aduh kayak begini ya, company yang memperhatikan karyawan. Nah, itu impact, nggak cuma produk. Ya. Level di atasnya ya global impact.
ya kayak tadi Unilever, kita bilang Starbucks, apalagi McDonald, itu kan sebenarnya global impact ya. Mereka sampai bisa mempengaruhi gaya hidup. Bukan hanya mendistribusikan barang, tapi sampai mempengaruhi gaya hidup. Seperti itu, so far. Mau Iya, cek and recheck dulu, Reza, ada pertanyaan. pertanyaan. Iya, dari Bu Laila ini pertanyaan yang ya mumpung Reza di suaranya kelas ini. kecil. Oke, sebentar. Saya Hmm. coba bentar, Bu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang khusus nyambung di slide ini dari Bu Laila ini. Bu Laila pertanyaannya ini perlu clarify ya, Bu ya. Nah, ini Ya, customernya untuk 1 bulan atau 1 tahun nih, Bu Amel? Tuh. ini Bu, ini tergantung mau militan apa enggak Bu. Kalau mau militan ya bulanan Bu. Again ya, how we design our company. Karena ada misalnya perusahaan-perusahaan startup itu kan ngejar zaman-zamannya ini ya Bapak Ibu, unicorn gitu. 1 juta downloader untuk apps-nya gitu. Nah, itu ada yang sebenarnya mereka menghabiskan 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Tapi rata-rata mereka itu mau 1 juta downloader itu di 1 tahun pertama. Nah, Anda bisa bayangkan 1 juta downloader di 1 tahun, sebulan berapa? Ya, itu sih kurang lebih. Tapi kalau sebenarnya sudah mulai kita ke level 4, level 5 kita bicaranya tahunan. Tapi kalau di bawah kita bisa bicara bulanan juga, Bu. Ya, balik lagi jenis usahanya apa, kemudian seberapa cepat Anda mau berlari. Gitu, Reza. Semoga menjawab Bu Oke. Laila. Baik. Ada pertanyaan lanjutan nggak apa-apa, Bu Laila? Boleh langsung drop aja di Mm-mm. kolom komen gitu ya. Nah, ini menarik ya, Bu. Karena waduh ini tadi ada 9 kemudian jadi 7 ya. Sekali lagi penegasannya adalah level ini adalah ketika kita naik 1 tingkat Bu, ya. Ya, tingkatan. Nah, ini menarik kalau misalnya kita tanya begitu Bu ya, Bapak Ibu kalau melihat Mm-mm. kondisinya sekarang ini Bapak Ibu ada di level mana ya kira-kira? Mm. Mm. Barangkali ini yang harus wah ini coba dulu deh. Nebak-nebak aja dulu ya. Mm. Dan dengan hitungan hitungan Oke. customer. Jadi indikatornya adalah hitungan customer Bapak Ibu. So, Mm. kalau kita lihat di slide ini kondisi nyatanya Bapak Ibu itu sekarang ada di posisi level berapa? Nah, emang nggak? Yuk kita drop di kolom chat, di kolom komen Bapak Ibu. Kira-kira bisnisnya saya tuh di level berapa ya gitu. Oke. Oh, sorry Pak Iwan, nanti nanti kita akan jawab ya, bukannya lebih bagus di ring SOP KPI. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan jawab. Tapi saya pengen lebih tahu dulu Bapak Ibu ini kira-kira masuknya di level mana gitu. Karena apa? Karena nanti kalau kita lanjutkan slide-nya begitu Bu Amel, kita akan bagikan ya. Kalau lagi di level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 Mm. itu ada cara-cara Mm. tersendiri gitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan dulu gitu. Oke, silakan Bapak Ibu drop dulu di kolom chat, kolom komen. Kira-kira Bapak Ibu ada di level yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7? Wah ini udah muncul Ya. berbagai pertanyaan nih. Level Mm. 7 perusahaannya tapi sebagai employee. Oh, Pak Hamdan. Oke, level 7 perusahaannya, company-nya level 7, tapi saat ini saya sekarang sebagai employee begitu maksudnya, Bu. Oke, thank you Pak Hamdan. Oke. Per bulan masuknya level 3 Bu Laila, thank you. Bu Tina, saya berpartner, apakah bisa? Saya di infrared, partner saya di red. Ah, ini menarik ya pertanyaan juga Sangat Bu ya. bisa. Bahkan Bu Tina, ya saya kita pernah nemuin ya, berpartner. eh Waktu itu klien saya, Iya, iya. 5 orang partnering. Ada yang satu di red, yang satunya lagi partnernya itu ngelihat dia udah di atasnya blue tadi apa ya? eh ada di indigo. Jelek banget. Iya.
sangat bisa. Ingat mindset gitu, Iya, iya, mindset. itu Dan kadang-kadang. sebenarnya yang menarik tuh gini, eh eh, yang rasanya di red, yang rasanya di red. Faktanya adalah dia yang paling banyak kerja. Partnernya yang ngerasa di Indigo, dia investornya. Oke, jadi mulai kebayang gitu. Tapi yang satunya karena dia yang kerja, victim terus. Ya. So Iya, iya. mindset, ya Yang mindset. di lapangan akhirnya ngukurnya tinggal, waduh nih, kok gini banget kerja gitu ya Bu ya. Yang invest ya udah nih ya, asik aja gitu ya. Oke, Iya. Bu Laila di level 3. Oke, thank you Bu Laila. Oke, Hmm. Pak Iwan level 5 tapi sebagai employee juga. Oke, thank you Pak Iwan. Pak Yohanes 3 dan 4. Nah, ini mulai terkuak juga Bu Iya. ya. Memang kebanyakan Hmm. di 3 dan 4. Oke, Pak Kriov. Oke, level 3. Oke Bu, berarti kita langsung jump in level 3 aja atau gimana Bu? Boleh, boleh, Atau mungkin boleh, kita boleh. awalin dulu ya, level yang Boleh. yang awal dulu ya. Ya, Boleh Bu. Satu dulu Bu. secara umum ya. Oke, so Bapak Ibu, apa yang sekarang kita perlu lakukan kalau saya udah recognize saya ada di level berapa gitu ya. Sebenarnya framework ini mengajak kita melihat dari 5 area. 5 area. Mulai dari leadership berarti kita as a person, as a leader. 2 dari pengembangan produk. Kemudian what we need to do with our customer. Servisnya seperti apa dan pengembangan sistemnya seperti apa. Ya, kalau Anda lihat contohnya di sini apa secara leadership apa yang harus Anda lakukan ya. eh oh, kita itu masih directly nih in contact sama customer. Oh ya udah, nggak apa-apa misalnya. Terus produk mesti apa nih? Fokus to solving your customer problems sehingga mereka bisa percaya sama Anda untuk membayar kita, ya. Jadi bukan, oh produknya saya paling bagus, tapi lihat justru dari customer problem. Atau secara nih customer sama ya. Customer kayak yang tadi saya bilang Bapak Ibu, klien-klien saya pertama siapa sih? Ya temen gitu. Seseorang yang saya percaya dan saya lihat dia bisa belanja gitu. Bukan dari orang yang saya nggak kenal. Kemudian secara service itu misalnya build relationship benar-benar sama customer. Kemudian katakanlah secara sistem leverage mulai apa ya mikirin leverage-nya. Jadi ada 5 area itu. Sebenarnya nanti kalau Anda tertarik mau eksplorasi lebih dalam, itu akan ada jauh lebih detail di dalamnya, ya. Nah, ini contohnya. Kita agak ini ya, Sah. Ini kalau level 2 juga ada, level 3 juga ada, level 4 juga ada, level 5 juga ada. Ya. Tapi saya mau bahas malam ini lebih detail dulu sedikit terkait dengan level 4 ya. Kenapa? Tadi saya pikir Bapak Ibu pasti produk udah aman semua mestinya ya. Oke, kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekarang di level 4. Challenge-nya apa sih? Leaders ini yang harus kita lakukan. Ngebangun leadership team. Kadang ini jadi pertanyaan banyak klien saya. Mel, saatnya nggak sih rekrut manager? Gitu. Kayaknya kok ya butuh, tapi kalau saya bayar manajer kok ya mahal, gitu kan? Ya. Nah, disinilah sebenarnya mulai bangun leader untuk mendukung rencana strategik Anda. Ya, itu jadi penting. Fokusnya adalah bangun leadership team lah. Makanya sebenarnya di sini bicara SOP, KPI, struktur organisasi, ya, assessment banyak di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, termasuk sebenarnya apa? Jangan ini ya Bapak Ibu, Anda masih perlu in touch dengan customer ya. Terus coba Anda mengelola perusahaan dulu, jangan buru-buru dilepas. Ini yang saya khawatir juga. Sekarang itu banyak sekali apa katakanlah
eh iklan yang bilangnya gini, bisnisnya autopilot gitu. Autopilot itu kayak apa sih? Ya. Jadi Bapak Ibu, Anda yang di green level atau level 4 jangan buru-buru autopilot dulu ya, gitu. Nanti terjun bebas kalau autopilotnya mati gitu. Ya. Jadi di sini sebenarnya terus mencoba dan mengelola perusahaan Anda sendiri itu sebenarnya bukan memang bukan hal yang harus Anda lakukan 100%, tapi mulai so-so Anda nggak ngelepas sendiri terus-terus, tapi Anda membangun leader Anda. Ya, dilepas boleh, tapi pelan-pelan, tapi nggak literally autopilot. Ya, dan sebenarnya juga ada banyak poin di areanya produk, customer, service, dan sistem. Mungkin Bapak Ibu boleh screenshot ya halaman ini. Nanti Anda bisa lihat atau kita bisa bahas juga nanti di sesi yang terpisah. Oke? Lah, ini yang seringkali eh apa? Jadi monkey voice gitu ya. Pada saat kita mau membangun bisnis kita, bergerak ke green level atau kita punya tim leader. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini sebenarnya eh, monkey voice-nya saya juga sih ya. Kita akan selalu bilang, aduh saya tuh nggak bisa nemuin orang yang kayak saya, yang bisa kerja kayak saya, yang bisa mutusin kayak saya. Ya. Atau kita masih punya limiting belief, iya sih dia bagus, tapi harganya juga mahal loh Mel, gitu. Kayaknya saya belum bisa deh bayar dia. Masih khawatir, ya. Atau juga nggak sempet. Saya tahu saya perlu ngajarin dia, tapi kalau ngajarin dia itu perlu 3 jam ngeberesin pekerjaan ini. Sedangkan kalau saya kerjain sendiri, 1 jam selesai. Jadi saya nggak punya waktu untuk ngajarin orang, kelamaan. Siapa yang merasa seperti ini, Bapak Ibu? Mana yang sering kali muncul dalam benak Anda? A, B, atau C? Boleh tulis di kolom chat ya, sebentar. A, B, atau C nih? Cek-cek. Munculnya apa? Atau sama sekali nggak muncul? Berarti aman. Kita diskusi yang lain. Ya. Iya, dia ada yang muncul nih. A, B, atau C? Nggak noisy gitu di Anda? Pak Yohanes yang mana, Pak? Ngerasanya A, B, atau C? Butina B. Ah, A. Pokoknya saya Superman lah ya. Jadi saya nggak tahu nih gimana caranya nemuin orang kayak saya. A, si paling kerja Pak Hamdan. Tadi kalau nggak salah walaupun di level 7, tapi tetap saya si paling kerja lah ya. Nah ini lihat Bapak Ibu. That's why kadang omsetnya udah di level 7, tapi struggling day to day-nya itu kita bisa refer back di sini. Ya, oke. Nah, so Bapak Ibu, ya, apa yang kita perlu lakukan untuk bergerak ke green level? Ini sekaligus tips buat Anda ya. Yang pertama, define roles. Define roles ini sebenarnya kalau di areanya human capital, kita mulai bicara namanya struktur organisasi. Kita mulai bicara higher level recruitment, ya, find the right people. Kita mulai bicara KPI. KPI dan SOP itu kan sebenarnya untuk ngejagain proses delegasi Anda kan. Ini yang saya delegasikan tidak lebih dari ini, bisa sejauh ini kan gitu. Ya. That's why define roles Bapak Ibu. Anda semoga bisa melihat di sini pemahamannya more than hanya sekedar KPI yang untuk mengukur apa performance tim Anda, tapi sebenarnya KPI, SOP, mendefinisikan struktur organisasi ini adalah bagian dari hal yang kita perlu lakukan sebagai entrepreneur untuk naik ke level berikutnya. Ya, di bagian sales marketing Anda bisa mulai eh, apa client segmentation. Kita nggak terlalu bahas itu dulu ya malam hari ini.
kemudian ada review bisnis modelnya. Sama seperti sebenarnya saya juga in a way juga review bisnis model. Itu bagian dari proses ya. Keempat, how we manage our time ya. Nah, terkait sama waktu ini biasanya yang kami lakukan itu Bapak Ibu kayak kalau dulu itu business owner waktunya masih bisa tuh meeting satu satu satu. Sekarang mulai belajar yang namanya conduct meeting, mulai di collect, reviewnya bareng-bareng. Nah, itu juga sebagai sebuah skill yang sebenarnya bisa nanti Anda pelajari untuk bergerak ke green level. Ya, idenya itu Bapak Ibu. Semoga Anda punya bayangan ya di level mana dan impact sebesar apa yang Anda mau kembangkan dari perusahaan Anda, customer seperti apa, ya, dan sampai di level mana. Karena ada yang sebenarnya juga beberapa klien saya bilang, Mel, kita cukup sih. Cukup itu kan sebenarnya denialnya kita pertama ya. Cukup itu, cukup itu karena kita nggak kepingin kerjanya lebih banyak, tapi kalau revenue lebih banyak pasti mau kan? Ya, selalu seperti itu. Tapi semoga dengan tahu piramida tadi Bapak Ibu dari infrared sampai ke ke violet tadi sehingga bisa mendefinisikan kasih gambaran Anda ini sampai di mana saya mau tuju. Atau katakanlah Anda bisa setting waktunya juga. Oke deh, 5 tahun pertama saya mau dari yellow to green. Ya, ini enggak artinya setiap 1 tahun harus naik, enggak juga ya. Tapi Anda bisa setting waktunya. Kita juga bisa diskusi. Effortnya makin cepat, ya effortnya pasti makin besar. Ya. Oke, aman so far sampai di sini ya. Ini wacana yang saya mau sharingkan Bapak Ibu terkait dengan impact matter atau entrepreneur dynamic framework utuhnya ya. Nah, malam hari ini kayak Reza juga punya hadiah buat beberapa di antara Anda, terutama mungkin teman-teman yang aktif kali ya, Sa. Oh iya, Boleh langsung nggak apa-apa. tembak-tembak bonus dulu gitu ya. Reza boleh. Iya, iya, nggak apa-apa Bu. Ini malah karena ya kita di awal tahun kayaknya kita juga harus berbagi dengan banyak orang juga ya. Nah ini Bapak Ibu Reza khusus suaranya agak khusus. kecil. Oke, waduh ini mohon maaf. Amankah ya sekarang Bu? Aman ya? Oke, good. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini khusus Bapak Ibu yang join pada malam hari ini biasanya berbayar Bapak Ibu kalau kita mau melakukan impact test. Sebenarnya ini adalah kalau kita ngukur, kita ngisi beberapa pertanyaan, kita tuh bisa langsung dapat hasilnya. Kita tuh bisa di level mana sih? Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mau langsung ya ngisi tesnya boleh. Tadi kalau di chat atau di reminder Mbak Vivi begitu ya. Tadi kan pasti ada ya CS kami namanya Mbak Vivi, biasanya kontak-kontak Bapak Ibu begitu. Kalau tadi di reminder 30 menit atau sebelum ya 2 menit sebelumnya juga di chat Mbak Vivi. Nah, yuk Bapak Ibu yang mau ngambil tes ini for free, sekali lagi for free tes ini Bapak Ibu bisa dapat ya perusahaan saya levelnya di mana? Hanya menjawab beberapa pertanyaan saja. Langsung ketik aja ke Mbak Vivi, chat ke WA-nya Mbak Vivi ya. Bilang ketiknya mau gitu aja Bapak Ibu. Oke? Jadi bagi Bapak Ibu yang ketik mau ke Mbak Vivi, baru kami besok akan kirimkan sebuah token begitu ya. Dari token tersebut nanti Bapak Ibu baru bisa akses ya kuesionernya atau pertanyaannya yang bisa menghasilkan Bapak Ibu ini di level mana gitu ya. Silakan Bapak Ibu, dan nanti boleh Bapak Ibu juga bisa book. Book apa nih? Book juga gimana sih cara bahasa hasilnya nanti ya. Boleh, nanti bisa di book juga ya. Ketik mau dulu nanti chat ke Mbak Vivi, besok kami akan kirimkan untuk ya tokennya. Oke? Baik, Bu, ini tadi ada pertanyaan juga nih yang belum terjawab. Iya, Bukannya oke. KPI SOP sambil jalan bagus ya gitu. Iya, idealnya. Idealnya Bapak Ibu ya. Bahkan idealnya ya semua sistem dibangun dari awal gitu. Tapi kalau ya namanya bisnis tuh kan nggak selalu linear ya. Kondisi Anda juga tidak selalu ideal. Nah, tentunya bisa Bapak Ibu, kalau Anda harus memprioritaskan mana duluan, kalau Anda masih bingung memprioritaskan, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa
kontak sama Mas Reza atau Mbak Vivi, make appointment, kita bisa cek, diskusi, karena pastinya ada beberapa pertimbangan lain yang juga lebih detail kan ya, gitu. Idealnya semua itu dibangun. Idealnya gitu ya Bu ya, sambil jalan begitu. Aduh, kelas KPI, kelas-kelas SOP itu gimana begitu. Tapi ini menarik, ada yang tanya, Mas Reza ada nggak kelas yang khusus buat belajar HR gitu? Katanya Bu Amel ini konsultan HR gitu. Tenang Bapak Ibu ya. Tenang Bapak Ibu. Ini mungkin sambil jalan ya Bu ya. Boleh juga Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan boleh drop dulu di kolom chat. Tapi ini menjawab pertanyaan yang tadi langsung masuk ke nomor HP saya begitu Bu. Nah ini ada kelas. Nah kelasnya mungkin bakal jalan di Februari besok Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini fotonya juga langsung Bu Amel nih. Bu Amel boleh bantu jelasin Boleh, ya. Silakan Bu. ya. Ini kelas. Jadi ya, Bapak Ibu, seperti kita tahu, kalau Anda lagi bergerak dari yellow ke green level, pasti banyak isu tentang bagaimana membangun leadership team gitu ya. Gimana membangun sebuah standar, gimana apa menduplikasi orang bisa jadi seperti saya, atau rekrutmen orang-orang yang tepat, atau juga yang paling banyak tuh sebenarnya permintaannya di akhir dan di awal tahun itu adalah gimana caranya bikin KPI ya. So that's why ini workshop yang mungkin udah berapa ya, 3-4 tahun ini kami adakan, namanya HR untuk business owner. Karena dulu ini again lagi-lagi tentang mindset, karena dulu itu biasanya business owner merasa, aduh nih HR ini tukang ngabis-ngabisin duit doang ya, udah duit gaji, duit pesangon semuanya dihabisin deh, THR kayak begitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita lihat yang namanya manusia itu adalah benar-benar roda penggerak bisnis kita gitu ya. Apalagi ketika kita bicara tadi tentang scalable team, dari yellow masuk ke green level. Poinnya adalah di manusia, karena apa? Menduplikasi diri kita sebagai business owner atau sebagai entrepreneur. That's why ini yang akan dipelajari teman-teman terkait sama KPI. Karena 2 hari, so I think that's enough time sejauh ini untuk melihat KPI kita secara lebih detail ya. Kemudian kita juga akan bicara tentang rekrutmen ataupun juga assessment. Bapak Ibu mestinya akan dapat benefit beberapa rekrutmen and assessment tools ya. Termasuk juga bagaimana memfasilitasi meeting untuk memonitoring KPI. Kurang lebih seperti itu yang kita bisa pelajari selama 2 hari nih, Bapak Ibu. Ya. eh Selain itu sebenarnya boleh juga nih Reza. Selain itu ada benefit-benefit juga karena kita ada online mentoring, online membership program, ya. Anda bisa dapatkan benefit itu sampai 3 bulan, ya. Kemudian ada beberapa ebook, ada assessment toolkits. Assessment toolkit itu macam-macam Bapak Ibu. Ada psychological test, kuesioner, ada case study, ada apa lagi ya, role play. Nah, jadi nggak cuman kayak tes kepribadian gitu doang, tapi ada sampai ke case study-nya juga ya. Itu Anda bisa dapatkan aksesnya. Kemudian juga berbagai macam template HR yang mungkin berguna untuk Anda, termasuk webinar-webinar seperti ini Bapak Ibu Anda juga bisa akses. Dan 1 kali check up klinik itu bisa ketemu sama kita ya Reza, 1 kali pertemuan ya, gitu. Nah, ini total bonusnya Bapak Ibu. Nah, ini total bonusnya sampai dihitung ya. Total bonusnya itu senilai hampir 10 juta nih kalau Anda lihat di layar Anda. Nah, buat Anda yang tertarik sebenarnya Bapak Ibu untuk ikut program 2 hari ini, Anda bisa cek jadwalnya. Saya itu ada di Jakarta tanggal 11 dan 12 Februari besok. Jadi ini batch pertama di tahun 2026. Ini gambarannya ya Bapak Ibu, situasinya, suasana kelasnya eh interaktif, tidak apa, nggak cuma satu arah doang ya. Nah, pastinya kalau tadi mungkin ada yang cek and recheck ke teman-teman di Sinergia dan Anda tertarik untuk belajar, malam hari ini Bapak Ibu, buat Anda yang tergabung dalam Zoom ini, pastilah ya, udah gabung malam hari ini.
kalau nggak didiskon kayaknya nggak seru gitu. That's why Anda bisa nanti terkoneksi dengan teman-teman di Sinergia untuk dapetin diskonnya dari dari kehadiran Anda di Zoom malam hari ini dari 5,2 jadi 4,5 juta untuk 2 hari dengan tadi benefit yang saya info ya. Kemudian juga pastinya buat Anda yang bergerak cepat, selalu ya, siapa cepat dia dapat. Buat Anda yang bergerak cepat, Bapak Ibu, kalau Anda, oke, nggak apa-apa, eh, saya mau belajar, saya mau cek, paling enggak itu jadi first step saya untuk memulai apa? Memulai naik level tadi dari yellow ke green level. Bapak Ibu Anda bisa memutuskan secara cepat. Buat Anda yang gerak sampai besok 1 kali 24 jam gitu ya. Anda pastinya juga dapat diskon tambahan dari em, berapa tadi? 4,5 hanya dalam 1 kali 24 jam nanti jadi 3,6 ya Bapak Ibu. Jadi Anda cek aja ke teman-teman di Sinergia terkait dengan hal tersebut. Itu sih, semoga ini juga jadi first step Anda ya untuk bergerak dari yellow ke green level. Gitu Oke, Reza. baik. Thank you, Bu. Wah, ini tadi sudah banyak banget yang ngechat ya ke HP-nya Mbak Vivi begitu. Oh, mau. Oke. Thank you Bapak Ibu dan kami akan kirimkan begitu ya. Tokennya besok pagi baru akan kami kirimkan dan Bapak Ibu baru bisa mengisinya begitu. Dan kalau nanti Mas Resa saya nggak bisa bacanya nih, Mas Resa saya nggak tahu nih hasilnya seperti apa dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Bapak Ibu tenang, kontak aja langsung dengan Mbak Vivi. Nanti kita akan ya jadwalkan ya untuk book appointment. Sekaligus nanti kita juga akan belajar bareng-bareng. Kalau level ini baiknya seperti apa? Gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain kah di kolom chat yang belum terjawab tadi? Oke. Baik, iya. Pak Iwan saya tertarik tapi belum bisa di tanggal tersebut. Nggak apa-apa Pak, ikut next batch ya. After di bulan April Oh, nanti ada. Boleh, nggak apa-apa. ya. Saya cek and recheck dulu apakah ada pertanyaan yang belum terjawab di atas-atas. Silakan Bapak Ibu yang berkesempatan mau buka, nggak masih boleh ya. KPI di Rengai SOP, oke Pak Iwan tadi sudah terjawab. Kemudian ya bolehlah 1 bulan 1 tahun sudah terjawab juga ya. Oke, ini menarik tuh ya Pak Yohanes ya. Owner baiknya sibuk di luar apa di dalam gitu. Jalan-jalan Pak. Jalan-jalan tuh, Bu Amel bilang jalan-jalan Pak. Oke, baik. Oke, ya, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kami akhirin begitu ya, karena waktunya juga sudah pukul 21, mendekati pukul 21. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk ya kita sharing-sharing, belajar bersama begitu di tahun 2026. Dan semoga di tahun 2026 ini kita semua bisa naik level bisnisnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam transformasi. Selamat malam. Pak Yonas, thank you Pak Yonas. Thank Waduh, you Makasih Pak Pak Reza. Terima Yohanes, kasih Bu Ya, Bu Tina, Terima Amel. kasih Bu Amel, Kak Tina, Mas Amel, Mas Reza, Bapak Reza, Ibu. Bapak Ibu. Hai Pak semuanya. thank Endi. Terima you. Kita kasih. ketemu berapa? Hampir 2 tahun yang lalu ya Pak. Pak Iwan, thank you. Nggak tahu di situ nggak nih Pak Endi nih. Pak Iwan, terima kasih. Pak Yohanes, Terima kasih, saya udah izin pamit ya, Ibu, yuk Ya, Bapak, jam saya semuanya. 10 juga kan. pamit ya. Bu Thank you Pak Tina, Iwan. Bu Tina kok bisa kesasar ke sini sih? Justru paradigm shift, Mbak. Thank you banget loh. Ah gitu ya. Which Ya, one? Di area mana? saya bawaannya bikin sistem. Semua saya rapi-rapiin. Karena Oh, biasa kerja di company gede kan.